Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Peranan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan Indonesia. Gerakan Pemuda pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1890, tokoh politik yang bernama Mr. Cornad Theodori van de Penter mengemukakan politik etis. Politik etis ini digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat di Indonesia. Adapun pelaksanaan politik etis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan pribumi, dan yang kedua, non-pribumi. Pelaksanaan politik etis berdampak pada berdirinya sekolah-sekolah. Adapun dampak dari berdirinya sekolah-sekolah, yang pertama yaitu munculnya golongan terpelajar, yang kedua lahirnya organisasi-organisasi pergerakan. Adapun organisasi-organisasi pergerakannya, yang pertama yaitu organisasi gerakan kebangsaan. Pertama, Budi Utomo, yang kedua Serikat Islam, yang ketiga Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, organisasi gerakan kedaerahan, yaitu Jong Japa, Jong Ambon, Jong Sumatera, Pemuda Betawi, Sekar Rukun. Yang kedua, organisasi gerakan agama, Muda Kristen Dejawi, Jong Islami Tenbon, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah. Yang ketiga, organisasi gerakan kepanduan, dan puncaknya yaitu pelaksanaan Sumpah Pemuda. Gerakan Pemuda pada masa pendudukan Jepang. Kegiatan pemuda Indonesia pada masa kedudukan Jepang secara umum terbagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer dan semi-militer. Yang kedua, organisasi pemuda yang bergerak secara sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal dengan gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya. Adapun organisasi-organisasinya yaitu Keibodan, Seinendan, Pujinkai, Jawa Hokokai, Heiho, Peta, Gerakan 3A, dan yang terakhir Putra. Gerakan pemuda setelah kemerdekaan diantaranya yang pertama, meletusnya peristiwa G30 SPKI membuat mahasiswa non-komunis mulai bangkit dan membentuk Kesatuan Aksi Penggayangan Kontrarevolusi Gerakan 30 September yang disingkat dengan KAP Gestapu. Yang kedua, puncak gerakan KAP Gestapu adalah ketika berhasil mengerahkan massa secara besar-besaran pada tanggal 9 November 1965 di lapangan Banten, Jakarta. Yang ketiga, pada Januari, KAP Gestapu menjadi Front Pancasila dengan kegiatan lebih terfokus dalam bidang politik. Yang keempat,
dibentuk wadah baru bagi Gerakan Mahasiswa Indonesia dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disingkat KAMI. Yang kelima, pada tanggal 12 Januari 1966, kami bersama-sama dengan rakyat beserta Front Pancasila dan Kesatuan Aksi lainnya mendatangi DPR GR mengajukan tritura yang berisi pembubaran Partai Komunis Indonesia, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S dan PKI, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Gerakan pemuda pada masa reformasi. Yang pertama, pada tanggal 5 Maret 1998, 20 utusan mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Pada tanggal 11 Maret 1998, MPR kembali menunjuk Soeharto sebagai presiden untuk yang kelima kalinya. Keputusan politik ini memicu aksi demonstrasi menentang rezim Orde Baru di banyak kota. Pada tanggal 15 April 1998, Presiden Soeharto meminta para mahasiswa untuk mengakhiri protes dan kembali ke kampus. Sebulan lamanya, para mahasiswa dari perguruan tinggi, baik dari swasta maupun negeri, telah berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi. Pada tanggal 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Hal ini menjadi lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden RI. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa Trisakti yang kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Pada tanggal 12 sampai 13 Mei 1998, para mahasiswa mendorong perubahan melalui agenda reformasi dan berhasil menduduki gedung DPR MPR. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden yaitu Bapak B.J. Habibie. Para warga belajar yang berbahagia, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya yaitu dengan menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.